Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba'd. Ikhwani fillah wa ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat serta waktu luang, yang insyaallah ta'ala pada majelis kali ini insyaallah kita akan kembali sama-sama mempelajari yaitu ilmu bahasa Arab dengan kitab Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Fadilatul Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fillah, para santri sekalian, para thalabatul ilm, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Pada kesempatan ini sudah sampai insyaallah pada halaman 20. Silahkan yang ada kitabnya dibuka pada halaman 20, yaitu bab terbaru atau fasal terbaru Al-Faslus Sadis, yaitu fasal yang keenam, al-ismu bin nadhari ila tarkibihi, yaitu isim ditinjau dari penyusunannya. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada fasal ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tentang isim ditinjau dari penyusunannya. Jadi bagaimana sebuah isim, cara menyusunnya dan cara melafadzkannya akan dibahas di dalam fasal ini. Jadi pasal ini membahas tentang penyusunan sebuah isim, kemudian asal lafadz sebuah isim, dan bagaimana cara membuat serta mengucapkan lafadz tersebut. Jadi pembahasan ini tidak kalah pentingnya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan perlu diketahui untuk pelajar, untuk para santri, para thalabatul ilm, bahwa pembahasan tentang kaidah bahasa Arab saling berkaitan satu dengan yang lain. Artinya apa? Pembahasan kita yang telah lewat tidak mungkin dilupakan. Ya, karena nanti akan keluar lagi, nanti akan dibahas lagi. Ya, jadi tujuannya apa? Agar kita atau kalian, antum semuanya murojaah, kalian semua mengulang, karena pembahasan bahasa Arab saling berkaitan yang satu dengan yang lain. Kembali ke kitab, silahkan dibuka bukunya halaman 20, yaitu isim ditinjau dari penyusunannya. Berkata penulis, qala al-muallif rahimahullah, yaitu isim ditinjau dari tarkibnya ada dua hal. Yang pertama jamidun, yang kedua mushtaqun. Yaitu isim ditinjau dari penyusunannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim jamid, yang kedua adalah isim mushtaq. Jadi kalau ditanya isim ditinjau dari penyusunannya ada berapa? Ada dua. Yang pertama isim jamid, yang kedua adalah isim mushtaq. Ini diingat-ingat. Sekarang kita bahas terlebih dahulu apa itu isim jamid. Al-ismul jamidu, isim jamid ialah isim yang tidak disusun dari selainnya. Jadi isim jamid
ialah isim yang tidak disusun dari selainnya. Artinya sebuah isim yang tidak diambil dari kata yang lain. Memang aslinya begitu, memang asalnya seperti itu, ya. Jadi isim jamid ialah isim yang tidak disusun dari kata yang lain. Ya, artinya dia memang sebuah lafadz yang memang asalnya seperti itu. Tidak ada asal katanya apa, tidak, dia memang aslinya seperti itu. Contohnya misalkan mauzun, ya. Apa artinya mauzun? Pisang. Kemudian filun, yaitu gajah, burtukolun, jeruk, dan yang terakhir rajulun, seorang laki-laki. Jadi perlu dipahami bersama bahwasanya isim jamid isim yang tidak diambil dari kata yang lain, ya. Sekarang diperhatikan di papan tulis biar lebih jelas. Baik. Jadi sebagaimana yang dikatakan penulis bahwasanya isim jamid isim yang tidak diambil dari lafadz yang lain, tidak diambil dari kata selainnya. Contoh qalamun. Qalamun sebuah pulpen. Asalnya apa? Ya enggak ada, memang aslinya seperti itu. Ya. Kemudian syajaratun, apa artinya? Pohon. Ya. Diambil dari lafadz apa? Tidak ada. Ya, syajaratun sebuah zat yang itu artinya pohon. Mauzun, pisang, ya, dan ini banyak sekali, ya. Dan cara mengetahui isim jamid perlu kalian catat dengan cara menghafal kata per kata, ya. Jadi cara mengetahui isim jamid dengan cara mengetahui lafadz per lafadz, ya. Contoh yang lain misalkan lantai, bilatun, ya kan? Atau misalkan langit, samaun, atau air, maun, dan lain-lain. Intinya adalah isim jamid isim yang tidak disusun dari kata yang lain. Dia memang asli, dia memang asal lafadznya seperti itu, ya. Jadi nggak ada asal katanya apa, ya enggak, memang seperti itu aslinya. Nah itu isim zat, isim jamid. Baik. Sekarang kita beralih dengan yang selanjutnya. Penulis menjelaskan di sini bahwasanya al ismul jamidu ada dua macam, yaitu isim jamid terbagi lagi, ya. Tadi kita pelajari isim jamid, nah sekarang isim jamid terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah isim zat, yang kedua adalah masdar. Ingat-ingat, yang pertama adalah isim zat, yang kedua adalah isim masdar. Baik. Apa itu isim zat? Ialah isim yang menunjukkan kata benda atau zat. Berarti wujudnya ada, ya. Dan ingat, isim zat karena bagian dari jamid dia memang asli, tidak diambil dari lafadz yang lain. Baik, isim zat contohnya tadi mauzun, qalamun, syajaratun, ya. Kalau di kitab ada rajulun, ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa contoh isim zat sama dengan isim jamid? Maka jawabnya mudah, karena isim zat bagian dari isim jamid, ya. Jadi hampir sama persis isim zat dengan isim jamid. Tapi kalau isim zat, isim yang menunjukkan benda, isim yang menunjukkan zat, zatnya ada, terlihat dan bisa diketahui maknanya, ya. Jadi itu, ya. Contohnya apa, ya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Motor, darajatun, mobil, sayyaratun. Nah, itu isim zat, ya. Ada zatnya, ada bentuknya, dan dia tidak diambil dari lafadz yang lain.
tidak diambil dari kata selainnya. Nah, ya. Misalkan lagi contohnya adalah turabun, tanah, ya kan? Atau misalkan lafadz yang lain adalah besi, hadidun, kayu, khosyabun. Nah, itu contoh-contoh isim zat, ya. Isim yang menunjukkan benda atau zat dan dia tidak disusun dari lafadz yang lain. Dia adalah isim jamid, dan isim jamid yang pertama adalah isim zat. Nah, baik ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua. Sekarang isim jamid yang kedua. Apa itu? Isim jamid yang kedua adalah masdar, al-masdaru, atau di sini disebutkan isim makna, ya. Tapi sebelumnya saya artikan dulu isim zat. Di sini tadi belum saya baca contohnya. Ya, isim zat contohnya hayawanun, yaitu hewan. Rajulun, laki-laki. Syajaratun, pohon. Kemudian jabalun, gunung. Nahrun artinya apa? Nahrun artinya adalah sungai. Ya, jadi itu contoh-contoh isim zat, isim yang menunjukkan kata benda atau zat. Baik. Sekarang yang kedua, isim jamid yang kedua adalah al-masdar, yaitu masdar, yaitu isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya. Masdar isim yang diketahui maknanya tapi tidak kelihatan bendanya. Maksud dari perkataan penulis ini ikhwani fillah, bahwa masdar dia tidak disusun dari kata yang lain, ya. Tapi bedanya isim zat dengan isim masdar, bedanya kalau isim zat diketahui bendanya, tapi kalau masdar tidak diketahui bendanya, hanya diketahui maknanya saja, ya. Jadi ini perbedaan antara isim zat dengan masdar. Dua-duanya isim jamid. Persamaannya isim jamid dengan masdar sama-sama tidak diambil dari lafadz yang lain. Memang aslinya seperti itu, asalnya seperti itu, ya. Nah, sekarang bedanya apa? Kalau isim zat menunjukkan benda atau zat, ada sesuatu tersebut. Tapi kalau masdar dia hanya menunjukkan makna, ya. Bendanya tidak kita ketahui tapi maknanya bisa kita pahami. Contoh yang dibawakan penulis, hayatun, kehidupan, ya. Kehidupan kita ngerti apa itu kehidupan, ya. Tapi bendanya atau zatnya tidak ada, tidak tertentu, ya. Tidak menunjukkan sesuatu itu ditentukan. Oh, kalau kehidupan ini, kalau yang lain tidak, enggak, ya. Tapi kita tahu maknanya, kehidupan adalah kehidupan. Rujuun, kembali. Syira'un, membeli, pembelian. Ilmun, pengetahuan atau ilmu. Fikhun, pemahaman. Baik, sekarang saya bawakan beberapa contoh untuk memperjelas bagaimana masdar, ya. Jadi masdar isim yang diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya. Contoh yang pertama adalah fahmun, ya. Fahmun artinya apa? Pemahaman, ya. Pemahaman kita ngerti apa itu arti dari pemahaman, ya. Tetapi apakah kelihatan wujudnya? Maka tidak, ya. Jelas tidak kita ketahui bagaimana wujudnya. Nasrun, pertolongan.
Kita mengerti, kita mengetahui, kita memahami bahwasanya nasrun adalah pertolongan. Ya, pertolongan itu seperti apa? Kita ngerti. Ya, tapi apakah bendanya mana? Ya enggak ada. Karena dia hanya bisa diketahui, maknanya tidak terlihat bendanya. Kemudian ilmu, ya, kita mengetahui, ya, makna dari ilmu. Tapi mana wujudnya, mana zatnya, jelas tidak ada. Jadi sekali lagi, masdar isim yang diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan wujudnya atau zatnya. Dan kesimpulannya ikhwani fillah, bahwasanya isim jamid terbagi menjadi dua, isim zat dan masdar. Persamaan antara isim zat dengan masdar, dua-duanya sama-sama asli, sama-sama isim yang tidak diambil dari lafadz selainnya. Jadi memang aslinya seperti itu, asalnya seperti itu. Nah, ini persamaannya. Perbedaannya isim zat dengan masdar, perbedaannya adalah kalau isim zat kelihatan wujudnya, kelihatan zatnya, kelihatan bendanya, sementara masdar tidak kelihatan zatnya, dia hanya diketahui maknanya saja, makna yang terkandung dalam lafadz tersebut, ya, pemahaman, pertolongan, kemudian pengetahuan ilmu, ya, tadi ada hayatun, ya, kehidupan dan lain-lain. Jadi ini penjelasan ringkas tentang isim jamid. Ya, cara mengetahuinya seperti apa? Ya, dihafal. Ya, penting untuk dihafal lafadz per lafadz, kata per kata. Nah, perincian tentang macam-macam wazan dari masdar akan dipelajari dalam ilmu tasrif. Ya, berarti sebagaimana yang kita pelajari dalam tasrif, ya, nasara yansuru nasran. Nah, nasran itu masdar. Kataba yaktubu katban. Katban itu masdar. Gosala yaksilu mencuci, goslan, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini terdapat juga dalam pelajaran tasrif. Nah, itu yang pertama tentang isim jamid, isim yang tidak disusun dari selainnya. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah mushtaqun, yaitu isim mushtaq. Ini diingat-ingat namanya. Yang pertama isim jamid, yang kedua isim mushtaq. Isim jamid terbagi menjadi dua, isim zat dan masdar. Sekarang isim mushtaq. Apa sih isim mushtaq? Kebalikan dari isim jamid. Ya. Kebalikan dari isim jamid, yaitu isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Ya, isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Berarti isim mushtaq adalah isim yang diambil dari lafadz yang lain. Ada asalnya, ada awalnya, ya, itu isim mushtaq. Berbeda dengan isim jamid. Kalau isim jamid memang asalnya seperti itu, jamid, tidak diambil dari lafadz yang lain. Tapi kalau isim mushtaq, isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Contoh, misal mauzunun yang ada di kitab halaman 21. Ya, mauzun artinya apa? Yang ditimbang, yang ditimbang. Faizun, ya, mauzunun yang ditimbang dari kata wau, zai dan nun. Wazana yazinu, ya. Faizun, ya, artinya menang atau juara dari kata faza, fauzan. Tawilun artinya panjang atau tinggi dari kata qala yatulu taulan, ya kan. Miknasatun artinya apa?
Ini udah sering sapu. Ya. Sapu miknasatun dari kata kanasa yaknusuk kansan. Rajiun kembali, orang yang kembali, orang yang pulang dari kata roja'a yarji'u ruju'an. Jadi insyaallah mudah biiznillahi ta'ala bahwasanya isim mushtaq isim yang diambil dari lafadz yang lain, ada asalnya, ada awal mulanya. Berbeda dengan isim jamid. Kalau isim jamid dia memang asli, dia memang asalnya tidak diambil dari kata yang lain. Ini yang bisa saya bahas. Ya, intinya ikhwani fillah, hari ini kita mempelajari tentang al-ismu bin nadhari ila tarkibihi, isim ditinjau dari penyusunannya, yang pembahasan ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari dan untuk kita praktekkan di dalam kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Jadi ikuti terus, kemudian semangat terus kita pelajari bersama sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama kalian. Ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.